Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira. Saya berasal dari kelas 11 F2. Di sini saya akan menjelaskan suatu pembelajaran informatika yaitu mengenai switch. Switch merupakan perangkat fundamental yang banyak digunakan pada sebuah jaringan karena dapat membantu pekerjaan jaringan lebih cepat. Fungsi switch yaitu menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan atau LAN dan meneruskan data di antara perangkat-perangkat data. Cara kerjanya yaitu menerima data, mencatat alamat, menyaring, dan meneruskan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Finaldi dari kelas 11 F2. Saya ingin membacakan hasil pembuatan saya yang dari VPN. Jadi ini adalah gambar VPN. Pengertian VPN atau Virtual Private Network adalah teknologi yang menciptakan koneksi jaringan yang aman dan terenkripsi. Fungsi VPN, keamanan data, private online, akses konten terbatas, dan mengamankan jaringan publik. Cara kerja VPN, koneksi harus aman, enkripsikan data, masking IP address, routing data, dan menerima data. Sekian hasil dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuzeni. Saya akan menjelaskan tentang repeater. Repeater adalah alat yang digunakan sebagai penguat sinyal seluler. Cara kerja repeater adalah menerima sinyal kemudian akan memancarkan kembali sinyal yang ada. Repeater umum digunakan untuk pada topologis bus di mana sinyal diperkuat satu sigma kabel saja. Fungsi repeater pertama yaitu memperluas jangkauan internet. Berikut gambar repeater. Sekian. Perkenalkan, nama saya Anggia Murni. Saya akan menjelaskan tentang kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel listrik yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Fungsi kabel koaksial antaranya yaitu menyambungkan antena atau parabola ke televisi, menyambungkan antena dengan pencar atau penerima radio, dan menyambungkan komputer dengan komputer. Cara kerja, konduktor utama, isolator, pelindung, sambung selubang luar. Gambar koaksial adalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang kabel optik. Kabel optik yaitu serat atau kumparan yang mirip dengan kabel listrik, tetapi mengacu pada satu atau lebih serat optik yang digunakan untuk mentransmisikan data atau cahaya. Cara kerjanya yaitu mengirim cahaya melalui serat yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat ditransmisikan melalui jarak jauh tanpa kehilangan kekuatan atau keintegrasinya. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perangkat jaringan komputer. SOJ, sistem operasi jaringan, adalah perangkat lunak yang mengatur jaringan komputer. Fungsi SOJ menghubungkan perangkat ke jaringan, menyediakan layanan. Cara kerja SOJ adalah menghubungkan perangkat ke jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Fatri dari kelas 11 F. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran informatika tentang kabel UTP. Kabel UTP merupakan kabel standar yang digunakan untuk LAN. Kabel UTP terdiri dari 8 kawat tembaga yang dipilih secara berpasangan. Jenis kabel dan konfigurasi. Kabel UTP dapat digunakan dalam 2 konfigurasi. Dan ini contoh gambarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bridge. Bridge adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih segmen jaringan.
sehingga mereka dapat berkomunikasi seolah-olah berada dalam satu jaringan yang sama. Cara kerja braille yaitu dengan beroperasi pada layar data, link, serta memiliki kemampuan untuk menyaring data yang lewat dengan cara membaca alamat MAC dari sumber dan tujuan paket data. Selain menguatkan sinyal, braille juga mengatur lalu lintas data. Braille dapat mengirimkan data, menerima transmisi seperti halnya not lain, tetapi tidak berfungsi sama dengan not. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kabel STP. Kabel STP adalah kabel jaringan yang terdiri dari beberapa pasang kabel yang dililitkan twist part dengan tambahan lapisan pelindung berupa anyaman, kawat atau foil logam. Cara kerjanya, mengirimkan sinyal data melalui pasangan kabel lembaga yang dipilih. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal. Saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerja hub. Pengertiannya, hub atau biasa dikenal dengan network hub adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer satu ke komputer lainnya yang masih dalam satu lingkup jaringan. Cara kerja, hub akan membagikan data ke seluruh perangkat yang terhubung dengan port hub. Jika ada sebuah hub dengan 5 port yang aktif, maka data yang masuk akan diteruskan ke 5 port yang aktif tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi Mulia dan saya akan membacakan komputer clean. Komputer clean adalah perangkat komputer yang mengakses layanan atau sumber daya yang disediakan oleh komputer lain yang disebut server. Komputer clean bekerja dengan cara mengirimkan permintaan ke server dan menerima beserta respon dari server. 1. Permintaan clean. 2. Proses di server. 3. Mengambil data. 4. Mengirim respon. 5. Menampilkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang komputer server. Pengertian, komputer server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Cara kerja, secara sederhana server bekerja atas perintah dari klien, contohnya pada web server. Ketika Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya akan membacakan DNS. Fungsi utama DNS adalah mengerjakan nama domain, alamat IP menarik yang unik. Ketika pengguna memasukkan nama domain dan memperoleh atau mengambil permintaan tersebut dan mengambil IP yang sesuai dengan nama domain tersebut. Cara kerja DNS server. DNS server memiliki peran utama dalam mengonversikan nama domain ke alamat IP, sehingga mempermudah pengguna untuk mengakses suatu situs web. Dalam hal ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Putra. Saya akan menjelaskan pengertian DNS dan cara kerja DNS. Pengertian DNS atau Domain Name System adalah sistem yang menghubungkan nama domain yang dapat dibaca manusia. Cara kerja. 1. Permintaan DNS. Ketika Anda mengetik nama domain di browser, DNS Resolver permintaan pertama kali diterima oleh DNS Resolver. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Nasir Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang RJ45. RJ45 adalah singkatan dari Registered Jet 45 yang merupakan jenis konektor yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat.
jaringan seperti komputer dan switch. Fungsi kerja paling 5: 1. Menghubungkan perangkat jaringan. 2. Mentransfer data. 3. Komunikasi internet. 4. Mendukung PoE. Cara kerja koneksi fisik, transfer data, protokol komunikasi, kecepatan jaringan, dan daya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Fungsi DHCP: 1. Otomasi pemberian alamat IP. 2. Pengelolaan alamat IP. 3. Penyediaan informasi konfigurasi jaringan. 4. Menyederhanakan migrasi jaringan. 5. Pengelolaan efisien jaringan yang berlaku sementara. Cara kerja DHCP: 1. Discover, penemuan. 2. Offer, penawaran. 3. Request, permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang router. Pengertian: router adalah perangkat keras jaringan yang digunakan untuk menghubungkan jaringan. Fungsi: router perangkat yang dibuat khusus untuk bekerja dan berfungsi sebagai router dan lain-lainnya. Cara kerja: pada router kecil yang digunakan pada LAN, tabel konfigurasi dapat terbentuk sederhana yang terdiri atas beberapa baris. Sekian dari penjelasan saya. Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan cara kerja MAC address. Pengertian MAC address adalah identitas dari sebuah perangkat ketika digunakan dalam sebuah jaringan internet. Kebanyakan dari kita mungkin MAC address lebih terdengar asing dibandingkan dengan IP address. Fungsi MAC address adalah membantu orang-orang saling mengenali tanpa kebingungan. Digunakan untuk mengidentifikasi koneksi perangkat di jaringan dan perangkat di jaringan komputer. Cara kerja MAC address adalah saat perangkat terhubung ke jaringan, MAC address dikirimkan ke switch atau router. Switch atau router memeriksa MAC address untuk menentukan tujuan pengiriman data. Data dikirim ke perangkat tujuan berdasarkan MAC address. Perangkat penerima memeriksa MAC address untuk memastikan data diterima dengan benar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perangkat firewall. Pengertian: perangkat firewall adalah perangkat yang dipasang dalam jaringan komputer sebagai sistem keamanan. Fungsi firewall adalah melindungi jaringan dari serangan pihak luar. Cara kerja firewall adalah menyeleksi semua paket data yang masuk keluar dari jaringan. Jika paket data dicurigai berbahaya, firewall langsung memblok paket data tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Aisyah dari kelas F2 yang akan menjelaskan materi informatika dengan tema UDP. UDP merupakan salah satu protokol utama yang beroperasi pada model jaringan TCP atau IP dan OSI. Cara kerja UDP: membagi data menjadi bagian-bagian kecil yang disebut datagram, mengirim paket data ke komputer target tanpa harus melakukan proses negosiasi koneksi. Fungsi: digunakan untuk aplikasi membutuhkan kecepatan dan model responsivitas tinggi. Digunakan untuk aplikasi yang memiliki keterbatasan bandwidth. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.